di sini kau hadir. Engkau melawat kami Yesus, lawatlah hadiratmu, rohiku, waktu ku datang menyembahmu. Sama kata
Mari kita sembahyang. Mari yang sudah berbahasa yang kuat, yang terus dengan rahmat-Mu yang baru saat ini telah turun pada kami semua. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati pikiran kami. Ruangan ini pun Tuhan, Engkau cengkeram dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga ada pertobatan terjadi di tempat ini. Ada pemulihan dari pemulihan yang terkerjakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Sehingga hidup kami membawa dampak bagi banyak orang, sehingga kami bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi corong Tuhan saat ini. Berbicaralah Tuhan, sehingga menjadi satu rema, satu benih dalam setiap hati, sehingga kami ada satu perubahan, dan kami mau berubah, dan kami mau berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Jadi kemuliaan kami Tuhan. Jangan duduk dulu saudara. Jangan duduk dulu, kayaknya berat banget pengen duduk. Kita katakan haleluya 3 kali ya. Lihat semangat Bapak Ibu sekalian. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Nah, anak muda ada yang diam aja. Sekali lagi ya. Jangan kalah sama Bu Maria yang udah oma, udah nenek saya ini. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita kalau datang beribadah ke gereja setiap minggu hanya 2 jam, ada sesuatu yang menggairahkan. Aku mau datang ke rumah Tuhan, aku mau menjumpai Dia, aku mau memuji memuliakan Tuhan. Ya saudara, jadi ada satu semangat untuk datang beribadah. Karena Tuhan bilang pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Kalau kita nggak di-charge, HP aja sering lowbat. Siapa yang sini nggak punya HP? HP aja sering lowbat, saudara. Kalau dipakai seharian harus di-charge. Demikian juga roh kita, rohani kita. Kalau roh kita tidak pernah di-charge di hadirat Tuhan, lowbat. Banyak yang tersinggung, banyak yang marah, banyak yang kepahitan.
Banyak yang putus asa mengalami hidup ini. Ya, banyak yang sedih. Udah gitu, masa depan suram, saudaraku ya. Karena apa? Karena tidak mengerti Tuhan. Tidak mengenal Tuhannya. Dikatakan pujian terakhir bagus banget. Tuhan adalah gunung batu yang teguh. Gunung batu tuh kuat, saudara. Kokoh. Tidak digoncangkan angin. Ya, tidak mudah sekali runtuh. Karena Tuhan bilang, akulah batu penjuru juga. Tidak pernah dikatakan kalau kita membangun satu rumah, kita di sorga yang kekal, tidak akan pernah dibangun, Pak. Kalau saudara tidak percaya Yesus, karena Yesus meletakkan batu pertama rumah kita di sorga. Kalau saudara belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, belum dibaptis, belum bertobat, saudara tidak pernah membangun rumah di sorga. Tidak ada peletakan batu pertama saudara di sorga. Sebab itu ayo yang belum bertobat. Yang belum percaya Yesus, terima. Amin. Karena itulah keselamatan. Ya saudara, keras firman Tuhan hari ini. Kenapa? Kita udah di penghujung akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, Tuhan Yesus bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, dari dulu aja Cimaria, kerajaan Allah sudah dekat. Mana? Kedatangan Tuhan mana? Ada yang ngomong gitu loh sama saya. Mana dari dulu, dari tahun berapa tuh? 70, 80, 90. Ya, bahkan ada yang udah jual rumah, jual propertinya. Katanya dia mau naik ke gunung. Tuhan mau datang. Kenapa naik ke gunung? Lebih dekat naik ke sorga. Padahal keceleh saudara ya. Belum datang-datang. Akhirnya uangnya habis, sudah diberikan kepada pendeta yang di Bandung. Pendetanya aslinya diciduk, dibawa ke penjara, saudara ya. Jadi jangan gelisah, jangan gentar. Mendekat pada Allah, tahu waktunya akan datang segera tiba ya. Jadi kalau saudara hujan, wah udah mendung, hujan mau datang. Demikian juga ini kita harus mengerti tanda-tanda zaman. Karena kita sudah tahu ini akan peperangan itu terus. Jangan bilang, wah ini sudah gencatan senjata. Sudah tukar-tukar tawanan, Israel sama Hamas gitu ya. Nanti terus lagi perang, terus kelaparan, bencana alam. Apalagi saudara, pengajaran-pengajaran sesat, hati-hati juga. Ya, jadi saya suka wanti-wanti sama teman-teman. Setiap pengajaran yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu sesat, itu antikris. Ya, ada yang datang ke rumah, ke toko-toko juga, ke rumah-rumah juga. Orangnya keren, pakai jas, pakai baju putih, keren. Chinese ganteng lagi saya bilang ya. Ketok-ketok rumah saya, saudara. Dia tahunya bahwa selebaran nih, saksi-saksi Yehova tuh berani, saudara. Mereka itu nggak tahu itu sesat. Mereka aja yang sesat sampai militan loh, saudara, menginjil, memberitakan, saudara ya, ibarat ya. Kita apalagi sebagai anak Tuhan tahu kebenaran, tahu inilah jalan lurus menuju surga. Harus kita militan. Ayo kita jadi berkat, jadi terang, bersaksi. Ya, kata tangga, ayo kita ke Tuhan yuk, kita cari Tuhan yuk, datang beribadah ke gereja. Nah, kalau hadirat Tuhan kuat ya, penyembahan pujian di tempat ini kuat, menjamah setiap hati. Bisa orang nangis lewat lagu. Ada saya dengar kesaksian artis bertobat karena mendengar lagu pujian. Ya, mereka tiba-tiba ada satu kata, dua kata di dalam pujian itu bertobat, saudara. Ya, jadi kita harus undang hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan, dengan hati yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan pada hari ini tentang tema apa ya? Saya seringkali bertanya sama Tuhan ya, mau khotbah apa? Khotbah kan banyak, saudara. Tetapi saya puji Tuhan ada pendoa-pendoa di belakang saya yang selalu berdoa untuk saya, untuk teman-teman, untuk kegerakan, untuk pelayanan semua. Saya percaya juga di tempat ini ya ada doa. Untuk apa? Supaya didoakan pemimpin-pemimpin kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, jemaat semua didoakan. Juga tamu-tamu yang melayani ya seperti saya saat ini didoakan juga. Kenapa, saudara? Supaya firman yang disampaikan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Bukan pikiran saya, hati saya, bukan. Tuhan yang melalui saya berbicara. Saya keluar-keluar capek-capek teriak-teriak buat apa kalau nggak ada yang bertobat? Buat apa kalau nggak ada yang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yang salah?
Buat apa kalau nggak ada perubahan hati? Ya saudara, puji nama Tuhan. Kita baca di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Ini Yohanes Pembaptis yang bicara. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu Yohanes Pembaptis yang berkata. Yang kedua Matius 4 ayat 17. Nah ini Tuhan Yesus yang berkata. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu Yesus datang ke bumi, pada waktu Tuhan Allah Bapa menjelma jadi manusia, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang sudah 2000 tahun dari masa itu Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis berbicara tentang bertobatlah. Apakah kita mau bertobat? Bertobat gimana Bu Maria? Aku mencuri enggak? Aku berzina enggak? Aku melakukan yang jahat enggak? Ada yang berkata demikian loh saudara. Mungkin dia pikir kalau dosa itu yang besar-besar gitu kan ya. Aku nggak membunuh, aku nggak mencuri, aku nggak menipu ya. Tapi ada banyak dosa-dosa kecil yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Istri saudara tidak tahu, suami saudara tidak tahu, mungkin orang tua saudara tidak tahu, anak saudara tidak tahu. Ada hal-hal yang tersembunyi di hati yang belum dibereskan, yang belum bertobat. Ya, apa saudara? Misalkan seringkali bohong, ya, tiba-tiba suka gosip, jelekin orang, ya, makin digosok makin sip. Ada loh, telinga itu senang dengar gosip. Ada apa ya, ada apa ya? Orang bilang sering kepo. Kalau keponya jelekin orang, keponya yang nggak benar, itu dosa saudara. Ya, dari nggak tahu jadi tahu, siapa tahu itu fitnah. Jadi hati kita udah terkamiri. Oh, itu dia orangnya begini ya, begitu ya. Ya, hati-hati saudara. Telinga harus dikuduskan, mulut kita harus dikuduskan. Seringkali juga mungkin yang cowok-cowok, yang cewek-cewek juga. Seringkali HP ini ada blue film cabul, video-video nggak bener. Seringkali di kamarmu yang gelap nonton, saudara. Hati-hati, itu dosa percabulan, perzinahan. Orang lain nggak tahu, mama papa nggak tahu. Ya, mungkin istri saudara nggak tahu, saudara. Hati-hati ya saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada banyak hal seringkali menyimpan kepahitan. Ya, nggak tahu nih orang yang kita pahitin, nggak tahu kita kepahitan disimpan aja bertahun-tahun sehingga jadi penyakit kanker. Orang yang kepahitan, dia yang menyakiti hati kita, nggak tahu. Kita sakit hati dengan ucapan dia, tapi ucapannya kita simpan terus bertahun-tahun menjadi penyakit, saudara. Hati-hati, ucapkan, lepaskan. Aku mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Diucapkan, ya. Perkataannya apa? Diucapkan dalam nama Yesus. Setiap perkataannya kutuk, sumpah serapah yang ditujukan kepadaku, aku tolak dalam nama Yesus. Aku usir dalam nama Yesus. Aku ampuni dia. Langsung, cepat. Jangan ditunda-tunda, jangan disimpan-simpan. Itu sampah-sampah. Seringkali iblis memakai mulut. Hati-hati. Seringkali iblis memakai mulut loh. Ya, saya juga begitu. Di persekutuan doa yang banyak, buka di mana-mana juga pasti ada iri hati, perkataan negatif, ada kutuk, ada sumpah serapah, ngeri, saudara. Betul. Kalau saya orangnya udahlah biarin aja, saya doakan. Kalau memang nanti Tuhan yang bekerja. Kalau saya, prinsip saya begitu ya. Nanti kalau hamba yang diurapi Tuhan, hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bela. Tapi seringkali kadang adik saya bilang, gak bisa, ini harus diluruskan. Supaya tidak berkembang yang negatif terus. Bahaya untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi tercemari, pelayanan tercemari banyak karena motivasi uang, karena motivasi pengen nama, karena motivasi pengen kuasa. Gue hebat nih, penglihatan gue hebat gitu kan. Gue bisa doain orang, rebah, jublak. Gue bisa pelepasin orang, jublak. Gue bisa lihat setan. Hati-hati, kesombong,
Kesombongan rohani, siapa yang tahu? Saudara kesini nih, gua nih lagi banyak berkat, ya kan? Sombong udah hati. Yang lain tahu? Enggak ada yang tahu. Saudara WL, pujian atau apapun, wah, gua nih hebat, suara gua bagus nih, ya. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Banyak hal yang tersembunyi, yang Tuhan mau selidiki. Kita harus berubah dan bertobat. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Seringkali kita melihat orang yang kaya, udah pakaiannya mewah, pakai perhiasan, langsung dideketin, shalom, shalom, shalom. Tapi kalau yang pakaiannya jelek, pakai sendal jepit ke gereja, waduh, ini mah jangan deket-deket deh, bau, belum mandi. Itu sudah membedakan, saudara. Itu juga jahat di mata Tuhan. Ya, seringkali begitu. Kalau yang kaya disanjung tinggi, bukan Tuhan yang disanjung tinggi, orang kaya yang disanjung tinggi, saudara. Kalau orang susah miskin, dijelek-jelekin. Itu ada ibu hamba, ibu gembala dekat sama saya, makanya saya nggak mau nempel-nempel dah orang seperti itu. Kita jangan kumpul dengan orang pencemooh. Jangan kumpul dengan orang-orang yang membawa dampak negatif. Walaupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau kita bisa terkamiri, kita ke bawah-bawah nih, mendingan udah jauhin. Ya. Saya kumpulannya juga banyak hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala. Tapi kalau ngomongnya negatif terus, ngomongin orang terus kalau misalnya dia suka menjelek-jelekan orang-orang miskin, dan yang orang-orang kaya nih sanjung-sanjung. Wah, ini udah gak beres, saudara ya. Banyak hal proses, saudaraku ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Beresin hati kita. Kemarin ada yang konseling sama saya, seorang ibu. Umurnya ya hampir 50 dah. Bu Maria, saya mau telepon. Saya mau janjian ketemu Bu Maria. Oke. Tapi Bu Maria bisa nggak? Bu Maria kan sibuk. Iya, saya sibuk ngurusin suami saya, kan kena glukoma, nggak bisa lihat. Yang kanan juga habis operasi katarak. Jadi ngurusin makannya, obatnya, apanya, kemana-mana saya anterin ke dokter, ke rumah sakit gitu ya. Rumah sakit penyakit dalam, rumah sakit mata. Udah kayak setrikaan bolak-balik. Kan kita di Cikupa ya, di rumah cucu. Ngurusin cucu juga. Sibuk saya. Terus akhirnya, ya Bu Maria, kalau Bu Maria sibuk, udah aja lewat telepon. Iya benar, lewat telepon konselingan bisa ya saudara ya. Telepon dah dia, Bu Maria, saya begini Bu Maria ya, saya punya suami. Yang pertama itu nggak punya anak. Jadi saya bercerai baik-baik. Oh ya bagus, nggak apa-apa kalau bercerai baik-baik, tapi ibu jangan menikah lagi. Nah ini menikah lagi saudara, menikah lagi dengan suami yang kedua. Itu saya masuk dalam perjinahan gak Bu ya, Bu Maria? Iya, perjinahan, karena suamimu belum meninggal kan? Belum. Nah, itu kamu masuk dalam dosa perjinahan. Kalau begitu gimana Bu? Apa saya sudahi saja? Ya, lebih baik ya sudahin saja. Dia di kota lain Bu Maria, saya gak diberi nafkah lahir batin, sudah 6 bulan. Nah, apalagi saya bilang. Sudah tidak dikasih nafkah lahir batin 6 bulan. Dulu anaknya pernah ikut sama saya setengah tahun. Anaknya itu marah-marah sama saya. Gumbreng, dibanting-banting kalau di dapur. Berarti dia enggak suka sama ibu, saya bilang gitu kan. Wah, tapi dia sudah pulang kembali ke kotanya. Ya sudah Bu, lebih baik ibu ngomong sama suaminya yang kedua. Dia benar, udah chat, saya sudahin saja ya. Karena saya ini hidup dalam perjinahan kita ini. Yang suami kedua di sana, oke. Nah, sudah oke, ya sudah. Ya kan? Enggak susah, ya kan? Betul nggak? Saudara, sudah jauh lain kota dia kerjanya, tidak dinafkahi lahir batin, tidak serumah. Itu rumah tangga seperti apa tidak serumah? Ya saudara? Ya udah sudahi saja, bereskan hidup kita. Lebih baik kau melayani Tuhan, engkau lebih dekat dengan Tuhan, cari Tuhan supaya dibukakan masa depanmu. Memang dia tidak punya anak. Saya bilang nanti banyak anak-anak rohani, ya kan? Nanti banyak jiwa-jiwa yang kau doakan, banyak orang-orang yang datang kepadamu untuk mendengar firman Tuhan, kabar baik, kesaksian. Nah itu saudara, bereskan, hidup kita bereskan. Ada lagi yang rumit seperti benang kusut saudara. Ada lagi yang rumit rumah tangga. Nah itu juga konseling sama kita. Ya, tidak
tidak bercerai sama suaminya, pergi dengan laki-laki lain, tapi tidak mau kembali kepada suaminya, tidak mau membereskan. Itu bahaya juga. Udah tahu salah, udah tahu dosa, seperti anak yang terhilang. Dia sampai menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, sampai main pelacur-pelacur. Tetapi pada saat dia makan ampas babi pun tidak boleh. Dia teringat, di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak pegawai-pegawai. Saya di sini makan ampas babi pun tidak boleh. Ya, itulah orang yang hidup dalam dosa, ujungnya maut. Sebelum ke neraka, susah dulu di dunia, menderita. Apa yang kau tabur, kau tuai. Saudara yang jahat-jahat di tempat ini, kelakuan saudara yang pernah saudara lakukan yang jahat, bohong, nipu, marah, maki, sumpah, mencuri, apapun saudara akan tuai di bumi. Kenapa? Iblis itu datang, enak-enakan nih Tuhan, masuk ke sorga. Dia akan pernah nipu, akhirnya ditipu. Dia akan pernah mencuri, akhirnya dicuri barangnya. Dia akan pernah dimaki-maki, memaki-maki, akhirnya dimaki-maki orang. Tabur tuai. Orang dunia aja tahu hukum karma, ya kan? Orang Muslim aja tahu apa itu namanya. Apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan, itu akan menimpa diri kita. Sebab itu lakukanlah yang baik. Yang jahat aja ada tuaiannya, yang baik juga ada tuaiannya, saudara. Jangan salah. Jadi lakukanlah yang baik. Karena kita akan menuai di bumi dan menuai di sorga. Ya, puji nama Tuhan. Ayat selanjutnya kita baca di dalam Matius 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya saudara, Tuhan Yesus pada suatu hari berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Dia melihat, dia lapar nih. Wah, ada pohon ara nih. Saudara tahu pohon ara itu kalau dikeringkan manis loh. Saya beli dari Yerusalem kemarin ini. Manis, saya baru tahu itu pohon buah ara gitu ya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mencari buahnya di pohon ara itu gak ada. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Terkutuk nih, pohon ara ini kering, gak akan bertumbuh lagi. Besoknya muridnya lihat pohon itu kok kering daunnya dan akhirnya mati, layu mati. Ya. Apa yang diucapkan Tuhan itu terjadi. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan sampai hidup kita seperti pohon ara ini, yang disuruh berbuah, yang dicangkul, dipupuki, diberi air, diberi lagi makanan-makanan bergizi bagi tanah pohon ini, tapi tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah. Bayi-bayi rohani terus seringkali marah, ngambek, kecewa, ya putus asa. Seringkali hidup rohani kita bantet, malas baca Alkitab, malas berdoa, hanya seminggu sekali di sini 2 jam. Saudara sanggup makan seminggu sekali? Saudara di tempat ini, seminggu sekali makan. Gak kuat, lemah. Banyak yang lemah, banyak yang sakit-sakitan secara rohani. Kenapa? Ya makan firmannya tiap minggu doang pas di gereja. Gak ada yang baca Alkitab di rumah, gak ada yang makan makanan firman. Siapa di sini yang setiap hari tekun baca firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, ayo semangat dong, nanti ada hadiah. 1. Siapa lagi? Ibu yang di belakang 1 yang setiap hari rajin. Ibu belum, yang di depan suami istri sudah. Nah semangat dong. 1, 2, nah saya bawa hadiah loh. 1 lagi yang jujur. Kalau ketua WL pasti dong. Masa udah pemimpin WL nggak pernah baca firman setiap hari? Ibu ya. Ibu yang baju biru ya, Ibu baca Alkitab setiap hari? Enggak. Jujur. Baru 2, 1 lagi yang setiap hari. Ini ada loh berapa puluh orang loh, ini hampir 100 orang nih. Masa baru 2 orang? Baca Pak. Nah, ya oke. Tepuk tangan dulu dong. Beri semangat. Nanti kalau Bu Maria kesini lagi, setiap hari sudah baca firman. Amen. Setiap hari ada hubungan karib dengan Tuhan. Amen. Setiap hari ada pujian, penyembahan, doa di rumah, di kamar masing-masing. Amen.
Nah gitu, amin gitu. Ya, masih lemas belum makan. 1, 2, 3, amin. Nah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Semangat. Ya, harus semangat. Saya ada program baca Alkitab semua di grup-grup. Bahkan ada grup satu lagi di perumahan saya. Mulai Desember grup lagi baca Alkitab. Jadi semangat, ada kelompok-kelompok baca Alkitab. Di data nih yang udah baca lapor. Jadi setiap hari dikasih bintang, dikasih bulan. Ya, semangat. Harus mengerti, bukan balap-balapan baca Alkitab, tapi mengerti. Ambil waktu yang senggang, ambil waktu yang teduh untuk baca firman, berdoa, ya saudara. Kalau enggak, kering, bayi rohani, ya, sering ngambek, sering marah, sering kosong. Ya, jadi orang Kristen kok begini amat ya, masalah kok belum kelar-kelar ya. Seringkali jadinya stres, seringkali jadi anak Tuhan, apa bedanya aku dengan agama lain? Agama lain bisa lebih kaya, lebih berhasil, lebih sukses daripada orang Kristen. Masuk pikiran-pikiran setan. Lebih baik lu keluar aja. Lebih baik lu nggak usah jadi orang Kristen. Percuma, lu nggak dibela, lu nggak diberkatin. Waduh, setan nunjuk-nunjuk terus. Karena setan punya 2 senjata. Siapa yang tahu? Ayo, setan punya 2 senjata apa? Nah, tahu nggak nih yang suka baca Alkitab nih? Coba WL ibu. Dua senjata iblis apa? Punyanya apa itu si iblis? Ya udah saya jawab, punyanya tipu daya dan panah api. Nanti pikiran jahat dah masuk, pikiran negatif masuk. Percuma lu jadi orang Kristen, percuma lu melayani Tuhan, hidup lu nggak sukses, lu miskin 7 turunan terus. Ya, percuma lu jadi orang Kristen, lu sakit nggak didoain, nggak disembuhin, tuh mana pendeta, gitu kan? Udah didoain tapi nggak sembuh juga. Lebih baik ke mana? Ke kuasa yang lain. Hati-hati saudara. Itulah iman lagi diuji. Lebih cepat katanya ke dukun. Tuh. Orang-orang pada bilang, kalau gereja katanya doa mana nggak sembuh-sembuh. Lebih baik cepat ke dukun. Waduh, itu ada solusi-solusi yang ditawarkan, saudara. Hati-hati, ada tipu daya iblis. Ini ada satu kesaksian. Saya punya teman baik lah ya, teman pelayanan di dekat perumahan anak saya. Dia anaknya itu penyanyi, sudah dikontrak oleh Sony. Sony kan perusahaan besar ya. Sony ya, nah tahu perusahaan musik ya, misalnya ini grup band ini dia yang launching ya, maksudnya dibayar lah setiap tahunnya ya kan. Nah lu anaknya teman saya namanya si Jason, Jason udah 5 tahun di sini, lu kok nggak booming sih album lu? Gua lihat lu band lu tuh kalau ngadain pertunjukan di mana udah bagus, udah perfect. Udah orang sorak-sorai tepuk tangan, kok lu kok nggak booming? Apa perlu gue cari dukun? Mau digituin lo sama manajernya. Tuh lihat si Abdul, berapa tahun aja udah booming dia, lagunya, suaranya udah booming, udah bisa beli rumah lagi katanya. Terus si Jasonnya ngadu udah ke mamanya teman saya. Mami, dosa apa saya nih katanya. Katanya diceritain. Jangan ke dukun, kata mama papahnya. Kita berdoa aja, percaya ada waktu Tuhan. Kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, lebih dekat lagi sama Tuhan aja, kata gitu. 5 tahun nggak ada perubahan. Temen yang baru masuk ke Sony udah booming, udah bisa beli rumah, saudara. Tuh tergiur nggak saudara? Suruh manajernya, apa perlu saya bawa kamu ke dukun? Katanya gitu loh. Orang dunia kan maunya cepat. Orang dunia pikirannya kuasa-kuasa lain. Gimana kita anak Tuhan? Dimana kuasa Tuhan? Apakah kuasa Tuhan kurang hebat? Apa kuasa Tuhan kalah dengan kuasa setan, kuasa iblis? Saudara berpikir nggak? Ya, seringkali manusia pengen instan, pengen cepet. Apalagi udah 5 tahun, bukan waktu yang singkat loh. Ya kan, tergiur kalau secara manusia. Orang tua gue lagi susah nih, ini gue ditawarin nih biar cepet naik, udah deh sarannya manajer ini gue terima. Ya kan, waduh itu pikiran jahat.
pikirannya nggak benar. Akhirnya untung dia cerita ke orang tuanya. Orang tuanya saranin yang benar. Jangan pakai dukun, jangan pakai kuasa kegelapan. Kamu cari Tuhan. Sungguh-sungguh pasti Tuhan akan bukakan setelah kamu kuat. Karena itu musik-musik dunia. Kalau engkau booming tanpa engkau kuat di dalam roh, kuat di dalam Tuhan, akan kena narkoba, free sex, akan kesombongan, banyak. Sebab itu Tuhan tanamkan, ayo melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia masih muda, ganteng lagi, masih umur kira-kira 27 tahun. Ya saudara, hati-hati. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tapi yang Tuhan mau, rohmu kuat sehingga jiwa kuat, tubuh juga sehat. Jangan cari jalan pintas, cepat jalan pintas supaya terkenal, banyak duit, bisa ada kerjaan, sakit cepat sembuh. Saya juga pernah ya, ini cerita dulu ya. Adik saya kan anaknya satu-satunya kena autis. Ada tuh yang saranin, udah ke dukun ini aja supaya diobatin. Waktu itu kan masih kanak-kanak tuh ya. Untung mamanya nggak mau, pokoknya di luar kuasa dari Tuhan dia nggak mau. Tapi kalau ada KKR, ada hamba Tuhan, dia datang, ya saudara. Tapi kadang belum waktunya Tuhan sembuh, ya nggak apa-apa. Ini proses pemurnian, proses supaya kau nggak sombong, proses supaya kau cari Tuhan, proses melalui anak ini. Lebih lagi sabar, lebih lagi mau menerima, lebih lagi kita punya hati hamba. Lewat proses kehidupan itulah kita menjadi murni, menjadi kuat secara roh, dan juga karakter jadi baik. Gak bisa sombong-sombong lagi deh, harus rendah hati. Ya, gak bisa kita ini punya hati yang kotor, dibuang semua karakter-karakter yang jelek. Seringkali maki-maki, sumpah serapah, seringkali kata-kata kotor terucap nih. Saudara, hati-hati dengan perkataan. Ada nih, ini terjadi benar-benar loh saudara. Ada satu wanita, dia keadaan susah. Semua barang-barangnya, AC-nya dijual, kulkasnya dijual, apa yang ada di rumah pelan-pelan satu-satu dijual. Karena susah ekonomi, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Satu-satu dijual. Istrinya datang ke saya dibilang gini, Bu Maria, suami saya jual satu-satu propertinya. Gimana Bu Maria? Lama-lama saya dijual, katanya dibilang itu. Waduh, hati-hati loh, mulut loh, ucapan jadi kuasa loh. Sekarang dia nggak kuat hidup dengan suaminya, pergi menjual diri ke laki-laki lain. Hati-hati mulut. Ya, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan pikiran, perkataan, dan hati-hati dengan hatimu, supaya Tuhan selidiki. Ya, apakah engkau waktu nikah sama suamimu karena uang? Nikah dengan suaminya ada mobil, ada rumah. Menikah bukan karena cinta, tapi karena uang. Menikah karena harta. Pada saat hartanya habis, udah cintanya luntur. Ada uang abang? Saya nggak ada uang abang, tendang. Tendangnya sepak bola, saudara. Hati-hati saudara. Tapi orang yang hidup di dalam dosa, hidup dalam perzinahan, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Hendaknya membereskan kembali kepada suamimu yang benar. Ya, kembali kita bereskan. Kalau memang nggak mau kembali pada suaminya, nggak apa-apa, hidup sendiri, membiayai sendiri, bekerja dengan baik, membesarkan anak-anak, ya kan, saudara? Begitu kita pemberesan ya semuanya ya. Apa yang bisa beresin. Ya, ada hati yang jahat, hati yang kotor, ya, semuanya. Penipuan, suka ngomong bohong, suka nyakitin orang, berubah. Tuhan, tolong mulut saya ini seringkali misalkan berkata yang jahat, dalam nama Yesus aku buang sumpah serapah. Seringkali mudah sekali ngomong jahat, saudara ya. Dan yang terakhir firman-Nya di dalam Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Nya itu huruf besar, itu Tuhan Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam debu jerami, ke dalam lumbung. Ya,
Tetapi alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin ya. Jadi Tuhan ini sedang membersihkan, yang menyabit nih gandum kita. Gandum kita tuh ada isinya nggak, apa kosong? Nasi, beras itu ya dari gandum ya, dari biji beras nih. Ada isinya apa kosong? Kalau kosong, diterbangkan angin hidup kita ya. Mudah sekali hidup kita akan terhilang kalau nggak kuat, nggak ada bobotnya, nggak ada beratnya. Hidup kita ini ditimbang sama Tuhan. Apa engkau ini kosong, ringan didapati, ataukah berat, ada bobotnya, saudara? Seperti raja waktu dulu, sesudah Nebukadnezar, Belteshazzar, ada tangan di dinding, ya, diartikan, Tuanku, engkau sudah ditimbang oleh Tuhan dan engkau tidak ada bobotnya dan engkau akan dimusnahkan. Pasukan tentara musuh menghabisi raja itu. Karena tidak ada bobotnya, ditimbang sama Tuhan hidup kita nih, diselidiki sama Tuhan. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sudahkah kita mempunyai bobot, mempunyai arti, hidup kita berarti, ada beratnya di mata Tuhan. Kita ini berarti, berguna bagi kerajaan sorga. Hidup kita membuahkan hasil. Hidup kita sudah ada beratnya menjadi padi yang berisi. Semakin berisi, semakin menunduk. Bukan sombong. Makin ke atas, bukan. Semakin merunduk. Semakin rendah hati. Ada bobotnya. Ada kerendahan hati. Ya. Nah, disitulah Tuhan akan kumpulkan masuk ke lumbung Tuhan. Tetapi yang tidak ada bobotnya, kosong, hampa, hidupmu kering, imanmu gak kuat, engkau cuma ke gereja, cuma sekedar ke gereja, Kristen hanya cuma KTP, tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah mencari wajah Tuhan. Tuhan sedang dicari, carilah wajahku maka engkau menemukan aku. Itu janji Tuhan. Ya saudara, sungguh-sungguh ayo lebih dalam dengan Tuhan. Alami Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Kalau enggak saya enggak kuat. Bisa saya murtad. Bisa saya ini ninggalin Tuhan. Karena masalah beban saya berat-berat saudara. Ya. Waduh, kalau mau dicerita banyak, tetapi kalau mau nonton di YouTube ada PAZ, Pasukan Akhir Zaman Agape itu, saudara ya. Sampai bisa dengar suara Tuhan audible, pernah saya dengar. Tetapi pada saat mengalami masa yang berat, lupa loh, suara Tuhan itu lupa. Bisa kita hampir murtad, saya hampir tinggalin Tuhan, saya hampir tinggalin pelayanan. Ya, saya karena pelayanan di gereja gitu ya. Saya pendoa juga, saya hampir tinggalin semuanya. Karena apa? Masalah yang berat bertubi-tubi bertahun-tahun. Tapi disitulah ujian, itulah proses Tuhan. Ya, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Jangan saudara beralih kepada kuasa-kuasa kegelapan. Pengen cepat semua, pengen cepat kaya, pengen cepat. Manusia pengennya cepat. Tapi Tuhan lihat hati, Tuhan lihat proses. Tuhan rindu hati yang berubah, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya jemput balik, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Selidikilah Aku. Nanti saudara, ya kalau ada dosa kesalahan yang tersembunyi, berdoalah di saat hadirat Tuhan, kuati tempat ini. Katakan, Tuhan ampuni aku. Ada dosa-dosa yang tidak saya pernah ucapkan atau tidak pernah saya katakan kepada orang lain karena malu. Mungkin ada hati yang masih sakit hati, menyimpan dendam. Mungkin masih saudara melakukan hal-hal yang dosa, yang najis, yang kotor. Mungkin perkataanmu masih perkataan kutuk, sumpah serapah, dan lain-lainnya. Saudara, dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidup
tersembunyi bagimu. Kita naikkan pujian ini menjadi satu doa kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan beriman hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, mengabdi aku tetap setia. Kita ulangi lagi pujian ini. Selidikilah, Bapak selidiki setiap hati kami. Biar Kau bereskan hati kami Tuhan, biar kami lebih sungguh-sungguh lagi memurnikan proses kami, bentuk kami, hajar kami Tuhan, biar kami masuk dalam jalur-Mu, biar kami masuk dalam rencana-Mu. Aku biar musik saja yang menaikkan pujian ini. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tangan kanan di hadapan Tuhan, tangan kiri taruh di dadamu. Mari Roh Kudus mengalirlah. Kau jamah setiap hati. Jangan ada satupun yang Kau lewati ya Roh Kudus. Engkau menyelidiki sampai kedalamannya. Jika ada masih hal yang jahat, yang buruk, dosa-dosa yang tersembunyi, Kau bongkar Tuhan. Saudara berdoa masing-masing. Saudara berdoa, minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari hal-hal yang jahat. Sampai kedalamannya. Tapi Tuhan, aku gak sanggup mengampuni dia. Gak sanggup Kau. Aku tidak sanggup mengerat kedaginganku. Saat ini Tuhan berikan kuasa, kekuatan untuk mematikan kedaginganmu. Mungkin saudara masih terikat percabulan, terikat rokok, terikat perzinahan. Saat ini hancurkan di dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa yang tersembunyi, seringkali menonton film-film porno, saat ini hancurkan semuanya dosa-dosa di dalam nama Yesus. Hidup benar, hidup kudus. Mungkin masih ada yang punya kepahitan. Kau menyimpan kesalahan orang. Kau masih punya dendam. Kau masih punya menyimpan kesalahan orang. Kau masih sakit hati. Seringkali kecewa. Seringkali kau putus asa. Seringkali kau khawatir. Saat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa di hati kami buang. Kami keluarkan, kami buang. Terus sebutkan orang-orang yang menyakiti hatimu, ataupun engkau menyakiti orang lain, atau engkau melakukan hal yang salah. Minta ampun untuk ada perkataan, perbuatanmu yang membuat orang lain sakit hati kepadamu, kecewa kepadamu. Mari bilang, Tuhan ampuni
Tuhan, perdamaikan aku dengan orang itu. Perdamaikan pemulihan terjadi daripadamu Tuhan. Aku tidak sanggup, tapi Engkau yang memulihkan keluarga kami, memulihkan hati kami, memulihkan semuanya. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Bereskan hatimu. Bertobat dan bertobatlah, supaya engkau tidak dibuang Tuhan. Mari Roh Kudus ampuni, seringkali kami juga membedakan orang. Seringkali orang yang kaya yang kami sanjung, tapi kami kadang merendahkan di hati orang yang miskin dan kekurangan. Ampuni, bereskan, sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, mulut kami, perkataan kami, perbuatan kami, sucikan, kuduskan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni kami Bapa. Hujan pertobatan terjadi di tempat ini. Hujan pertobatan terjadi di gerejamu. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Sebab itu kami mau bertobat, gerejamu bertobat, hamba-hamba Tuhan bertobat, semuanya bertobat. Hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang memulihkan setiap hati, sehingga hati kami tulus dan murni, sehingga kembali aliran-aliran kehidupan mengalir dari hati kami yang telah dialiri oleh air kehidupan dari surga, sehingga kami boleh menjadi air yang bersih. Tidak setiap bencana yang kosong di sekeliling kami bisa kami alirkan aliran-aliran kehidupan-Mu melalui hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami mau bertobat, kami mau berbaik, kami mau sungguh-sungguh setia melakukan apa yang benar di mata-Mu. Akhir kata, bertobatlah, sebab kerajaan sudah dekat. Barang siapa memanggil nama Yesus, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Barang siapa memanggil nama Yesus, nama Tuhan, hendaklah ia menjauhi kejahatan. Dan sekali lagi firman Tuhan hari ini sebagai penutup, barang siapa engkau memanggil nama Tuhan Yesus, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus yang akan terus meneguhkan di setiap hati, Roh Kudus yang akan terus bekerja di gereja-Mu di tempat ini, sampai jemaat yang menjadi jemaat yang murni, jemaat yang militan di dalam Tuhan, jemaat yang menjangkau jiwa-jiwa. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam di sekeliling rumah kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat hidup kami. Berkati hamba-Mu Mas Yanturi dan istri, semua pekerja-pekerja yang melayani, bahkan semua sidang jemaat-Mu Bapa. Biarlah terus mereka mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, pendewasaan yang penuh, sehingga menjadi serupa segambar dengan Allah. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Wayang. Tuhan sudah diberkati. Amin, amin. Haleluya.
dan layanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala